Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Laboratorium Kampung Inggris. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya teori atau sebuah teori di sini. Tapi ketika saya bahas, teman-teman saya harap jangan lapar ya, karena ini bersangkut pautkan dengan makanan. Tapi ini masih ngarahnya ke teori, yaitu adalah teori tusuk sate. Nah, apa sih teori tusuk sate ini? Teman-teman, mungkin sebelumnya dari materi teori tusuk sate ini ada materi time duration. Nah, ini masih berkaitan tentang hal tersebut. Sebagaimana di sini, untuk teori tusuk sate itu adalah teori yang membahas atau yang memberi gambaran akan fungsi time duration, baik itu proses maupun result, di dalam membentuk makna perfect. Jadi time duration itu dia berkaitan tentang perfect. Dan apa fungsinya? Kita lihat atau kita harus tahu tentang teori tusuk sate. Satu hal yang harus teman-teman di sini tekankan, bahwasanya teori tusuk sate itu punya satu prinsip. Nah, prinsipnya di sini yang pertama yaitu adalah past perfect adalah kejadian lebih mundur dari simple past. Yang selanjutnya adalah present perfect adalah kejadian lebih mundur daripada simple present. Yang terakhir di sini adalah future perfect adalah kejadian lebih mundur dari simple future. Jadi satu hal teman-teman, bahwasanya perfect itu lebih mundur dari simple. Oke teman-teman, tadi kita bahas tentang prinsip dari teori tusuk sate, di mana untuk perfect itu lebih mundur dari simple. Nah, di sini saya ingin memberikan teman-teman gambaran. Maksudnya apa sih perfect lebih mundur dari simple? Nah, di sini ada 3 gambaran untuk teman-teman, yaitu adalah di papan tulis ini. Nah, gambarannya di sini memang sedikit berbeda ya, karena namanya aja teori tusuk sate, teman-teman. Jadi yang threadnya ini adalah tusuknya, yang bunder-bundernya ini dia adalah satenya. Oke. Maksudnya di sini adalah kenapa kok saya gambarkan seperti ini. Jadi bahwasanya bahasa Inggris itu kan ada 3 waktu di sini. Ada past, ada present, sama ada future. Nah, di sini saya gambarkan yang sebelah sini itu dia adalah kawasan past. Karena past itu kan dia masa lampau kan ya. Jadi dia paling ujung. Nah, yang di tengah ini adalah present karena waktunya adalah sekarang. Jadi saya taruh di tengah. Dan yang selanjutnya future. Future itu keberadaannya setelah present. Karena future itu adalah masa yang akan datang. Jadi atau masa depan istilahnya. Nah, di sini kita mulai bahas apa yang saya tadi maksudkan. Jadi di sini kita bahas kawasan dari past dulu atau masa lampau dulu, yaitu A sama B. Nah, A sama B itu adalah suatu peristiwa di sini, di mana untuk B-nya itu peristiwanya adalah last week I planted a flower. Jadi minggu lalu aku menanam sebuah bunga, kayak gitu. Tapi ternyata dari aktivitas ini ada yang lebih mundur lagi. Apa yang lebih mundur? Nah, di sini adalah I had just bought the flower in the market. Jadi untuk aktivitas yang lebih mundur itu dia pakainya adalah perfect. Karena ini adalah past, maka kita pakainya adalah past perfect.
Jadi yang A-nya ini karena dia aktivitas yang lebih mundur, jadinya adalah I had just bought the flower in the market. Aku baru aja membeli bunga ini di pasar gitu. Jadi sebelum dia menanam pastikan dia membeli. Nah, membeli ini kan lebih mundur. Jadi dia pakainya adalah perfect. Ternyata ada yang lebih mundur lagi. Nah, yang lebih mundur lagi itu dia pakainya tetap perfect, tapi di sini perfect yang proses atau time duration process, ada prosesnya gitu. Contohnya misalnya di sini I had seen the flower for 2 months. Jadi aku melihat bunga ini selama 2 bulan. Ya kan, sebelum dia membeli, dia tuh sudah melihat bunga ini selama 2 bulan gitu. Jadi aktivitasnya lebih mundur dan pemakaiannya di sini pakainya adalah perfect. Perfect apa? Past perfect. Tuh, perfect yang bagian proses. Oke teman-teman, tadi adalah gambaran dari waktu past. Sekarang kita menuju gambaran dari waktu present. Nah, present itu keberadaannya ada di tengah, yaitu antara C sama D di sini. Nah, CD itu adalah sebuah aktivitas di mana yang C-nya itu adalah I have just bought a new house, yang D-nya dia adalah aktivitas I live in Pare. Nah, kita bahas dulu di sini yang pertama adalah untuk D-nya. Bahwasanya aku tinggal di Pare sekarang gitu. Untuk yang D-nya. Nah, ternyata aktivitas aku tinggal di Parenya sebelumnya ini dia baru saja atau aku baru saja membeli rumah baru. Jadi aktivitasnya kan lebih mundur kan ya. Jadi di sini kita pakainya adalah present perfect. Lebih tepatnya present perfect apa? Yaitu adalah result. I have just bought a new house. Tuh. Nah, sebelum dia membeli, di sini dia sudah bekerja selama 15 tahun. Jadi di sini aktivitasnya bahwasanya aktivitas yang lebih mundur lagi itu adalah present perfect yang proses gitu. Kalau misalnya kita urutkan di sini, jadi sebelum dia tinggal di Pare, dia membeli rumah, dan sebelum membeli rumah dia sudah mengumpulkan atau sudah bekerja selama 15 tahun di sini. Jadi selama 15 tahunnya itu sampai sekarang dia mengumpulkan uang, dan sampai mengumpulkan uang dia membeli rumah. Nah, ini pakainya adalah present perfect, dan pada akhirnya saya tinggal di Pare, di sini pakainya adalah simple present. Gitu ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah wilayah dari future, di mana di sini ada aktivitas E dan juga F. Di mana untuk aktivitas E itu adalah I will have saved a lot of money to get the dictionary. Kalau yang F-nya di sini adalah I will buy a new dictionary. Nah, di sini aktivitasnya itu sebenarnya adalah I will buy a new dictionary. Aku akan membeli kamus yang baru. Tapi sebelum aku membeli kamus yang baru, di sini aku tuh sudah menyimpan uang untuk mendapatkan kamus tersebut. Nah, ini karena dia aktivitasnya mundur dari aku akan membeli, maka dia harus pakainya perfect. Karena masih yang akan datang, maka yang kita gunakan adalah future perfect gitu. Jadinya adalah I will have saved a lot of money to get the dictionary. Nah, tapi ternyata ada lagi yang lebih mundur. Yang lebih mundur di sini ada aktivitas I will have checked the content of it for long time. Jadi sebelum dia mengumpulkan uang atau menyimpan uang, di sini dia sudah ngecek nih isinya. Bahwasanya dia beli nggak ya? Nah, kalau dia sudah memutuskan beli, dia akan menyimpan
setelah menyimpan langsung membelinya gitu. Jadi aktivitas ketika lebih mundur dia pakainya adalah perfect. Itu ya teman-teman. Intinya di sini teori tusuk sate itu adalah perfect itu lebih mundur dari simple. Pemakaian perfect lebih mundur dari simple. Tuh. Dan untuk waktunya itu ya terserah dari teman-teman. Kalau misalnya waktunya adalah pas, berarti pakainya adalah past perfect sama simple past. Kalau misalnya adalah present, berarti pakainya present perfect, simple present. Kalau misalnya future, berarti future perfect, simple future. Oke teman-teman, tadi kita membahas tentang teori tusuk sate. Dan satu kali lagi ya teman-teman, jangan lupa belajar atau review lagi tentang fungsi time duration. Oke, satu pesan untuk teman-teman di sini, sate itu enak, bikinnya yang gak enak. Nah, kalau mau enak ya teman-teman harus ngerasain gak enak. Intinya di sini teman-teman harus berusaha melewati sebuah proses. Itu. Thank you very much. See you next time.